Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Andes Oman Faturrahman, MA, dan yang terhormat Bapak Noval Maliki selaku dosen mata kuliah Filsafat Umum. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang filsafat Socrates. Jadi filsafat Socrates itu mengajarkan bahwa semua kebenaran itu relatif, telah menggoyahkan teori-teori sains yang telah mapan, yang mengguncangkan keyakinan agama. Ini menyebabkan kebingungan dan kekacauan dalam kehidupan. Inilah sebabnya Socrates harus bangkit. Ia harus meyakinkan orang Athena bahwa tidak semua kebenaran itu relatif. Socrates tidak meninggalkan tulisan, ajaran kita peroleh dari tulisan murid-muridnya, terutama Plato. Kehidupan Socrates itu pada tahun 470 sebelum Masehi sampai 399 sebelum Masehi, berada di tengah-tengah keruntuhan Imperium Athena. Tahun terakhir hidupnya sempat menyaksikan keruntuhan demokratis. Di sekitarnya dasar-dasar lama remuk. Kekuasaan jahat mengganti keadilan, disertai munculnya penguasa-penguasa politik yang menjadi orang-orang yang sombong dibandingkan dengan sebelumnya. Pemuda-pemuda Athena pada masa ini dipimpin oleh doktrin rivalitisme dari kaum sofis, sedangkan Socrates adalah orang yang penganut moral yang absolut dan meyakini bahwa menegakkan moral merupakan tugas filosofis yang berdasarkan ide-ide rasional dan keahlian dalam pengetahuan. Pada makalah ini terdapat 4 rumusan masalah. Yang pertama yaitu tentang riwayat hidupnya Socrates. Yang kedua tentang pemikirannya Socrates. Yang ketiga itu tentang etika Socrates. Dan yang keempat itu tentang murid-murid Socrates. Yang pertama yaitu riwayat hidup Socrates. Socrates lahir sekitar tahun 470 sebelum Masehi dan dihukum mati dengan harus minum racun pada tahun 399 sebelum Masehi. Bapaknya seorang pemahat patung dari batu atau stone mason yang bernama Sophoroniskos dan ibunya bernama Painaret, berprofesi sebagai seorang bidan. Dari sinilah Socrates menanamkan metodenya berfilsafat dengan metode kebidanan nantinya. Socrates mempunyai seorang istri yang bernama Xanthi dan dikaruniai 3 orang anak. Socrates sendiri ketika masih muda mempelajari serta membantu ayahnya. Ia sebenarnya berasal dari keluarga yang kaya akan tetapi kemudian menjadi miskin. Tetapi ia masih mendapatkan pendidikan yang baik. Ia berguru kepada Archelaus tapi tidak puas dengan gurunya hingga pada usia yang masih muda telah berbalik dari filsafat alam dan mencari jalan sendiri. Secara historis, filsafat Socrates mengandung pertanyaan karena Socrates sendiri tidak pernah diketahui menuliskan buah pikirannya. Apa yang dikenal sebagai pemikiran Socrates pada dasarnya adalah berasal dari catatan oleh Plato. Nama Plato sendiri hanya muncul 3 kali dalam karya-karyanya sendiri, yaitu 2 kali dalam Apologi dan sekali dalam Phaedrus. Socrates dikenal sebagai orang yang tidak tampan, berpakaian sederhana, tanpa alas kaki dan berkeliling mendatangi masyarakat Athena berdiskusi soal filsafat. Dia melakukan ini pada awalnya didasari satu motif religius untuk membenarkan suatu gaib yang didengar seorang kawannya dari Olach Delip yang mengatakan bahwa tidak ada orang yang lebih bijak dari Socrates. Dia selalu mengejar definisi absolut tentang satu masalah kepada orang-orang yang dianggapnya bijak tersebut, meskipun kerap kali orang yang diberi pertanyaan gagal melahirkan definisi tersebut. Cara berfilsafat inilah yang memunculkan rasa sakit hati terhadap Socrates karena setelah penyelidikan itu, maka akan tampak bahwa mereka yang dianggap bijak oleh masyarakat ternyata tidak mengetahui apa yang sesungguhnya mereka duga dan ketahui. Rasa sakit inilah yang nantinya akan berujung pada kematian Socrates melalui peradilan dengan tuduhan resmi merusak generasi muda
sebuah tuduhan yang sebenarnya dengan gampang dipatahkan melalui pembelaannya sebagaimana tertulis dalam Apologi karya Plato. Selanjutnya yaitu pemikiran Sokrates yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Permasalahan yang kedua yaitu pemikiran Sokrates. Sokrates merupakan pemikir yang memperkenalkan istilah teori sebagai pengetahuan. Menurut dia, tugas negara adalah mendidik warga negara dalam keutamaan, yakni memberikan kebahagiaan kepada setiap warga negara serta membuat jiwa mereka sebaik mungkin. Penguasaan negara haruslah memiliki pengertian tentang yang baik. Sokrates di masanya belum menawarkan sebuah sistem pemerintahan demokratis yang berlaku di Athena, di mana pemegang kuasa dipilih oleh majelis rakyat atau ditentukan dengan undian. Karena yang dipilih bukanlah seorang yang mempunyai keahlian khusus. Bagi Sokrates, keahlian yang sungguh-sungguh menjamin kesejahteraan negara adalah mengenal tentang keahlian yang baik. Di masa hidupnya, Sokrates memang termasuk pejuang demokrasi. Dalam karya Plato yang berjudul Cerito, Sokrates dipandang kedengkian orang terhadapnya. Sokrates adalah penganut moral yang absolut dan meyakini bahwa menegakkan moral merupakan tugas filsuf dan berdasarkan ide-ide rasional dan keahlian dalam pengetahuan. Menurut Sokrates, keahlian justice merupakan tujuan politik yang utama karena keadilan merupakan hal yang esensial bagi pemenuhan kecenderungan amalia. Sokrates juga menambahkan bahwa setiap hal yang dikerjakan mengandung kebajikan. Yang menjadi patokan kebaikan ialah secara alamiah sangat sesuai, yakni kebajikan setiap hal untuk melakukan aktivitas apa saja secara baik. Menurut Sokrates, suatu masyarakat dikatakan adil bila masing-masing bisa bekerja sama secara maksimal dan harmonis di bawah pimpinan filosofos yang bijaksana, berkaitan dengan kesejajaran antara jiwa dan tipe masyarakat di atas. Sokrates membedakan masyarakat menjadi 5 tipe, yaitu aristokras, yang kedua timokrasi, yang ketiga oligarki, yang keempat demokrasi, dan yang kelima tirani. Dengan metode tanya jawab yang disebut metode Sokrates ini akan timbul pengertian yang disebut dengan meiutis, menarik keluar seperti yang dilakukan bidan. Pengertian tentang diri sendiri ini menurut Sokrates sangat penting buat tiap-tiap manusia. Adalah kewajiban setiap orang untuk mengetahui dirinya sendiri terlebih dahulu kalau ia ingin mengerti tentang hal-hal lain di luar darinya. Rumusan permasalahan yang ketiga yaitu etika Sokrates yang akan dipaparkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu etika Sokrates. Etika Sokrates yaitu budi. Budi adalah tahu, kata Sokrates. Orang yang berpengetahuan dengan sendirinya berbudi baik. Siapa yang mengetahui hukum pasti bertindak dengan pengetahuannya. Oleh karena itu, budi berdasar atas pengetahuan, maka budi itu dapat dipelajari. Maka siapa yang mengetahui kebaikan, pastilah dia berbuat baik. Menuju kebaikan adalah jalan yang sebaik-baiknya untuk mencapai kesenangan hidup. Apa itu kesenangan hidup? Hal ini tidak pernah dipersoalkan oleh Sokrates sehingga murid-muridnya kemudian memberikan pendapatnya sendiri yang bertentangan satu sama lain. Menurut Sokrates, manusia itu pada dasarnya baik. Keadaan dan tujuan manusia ialah kebaikan sifatnya dan kebaikan budinya. Kebaikan sifat dan kebaikan budinya. Dari pandangan etika yang rasional itu Sokrates sampai pada sikap hidup yang penuh dengan rasa keagamaan. Menurut keyakinannya, dia zolimi lebih baik daripada menzolimi. Sokrates adalah orang yang mempercayai Tuhan. Selanjutnya yaitu riwayat masalah murid-murid Sokrates yang akan dipaparkan oleh rekan saya. Rumusan permasalahan yang keempat yaitu murid-murid Sokrates. Di antara murid-murid Sokrates ada 3 orang yang mengaku meneruskan perjalanannya, yaitu Euclides, Antisthenes, dan Aristippus. Yang pertama, Euclides mengajarkan filosofinya di kota Megara. Sebelum ia belajar pada Sokrates, ia telah mempelajari filosofi Elea, terutama ajaran Parmenides yang mengatakan bahwa yang ada itu ada, satu, tidak berubah-ubah. Pendapat ini disatukan dengan etika Sokrates, lalu diajarkannya. Lawan satu itu tiada, yang baik selalu ada, tidak berubah.
Antimenes mula-mula murid guru Sofis Georgias, kemudian ia menjadi pengikut Sokrates. Setelah Sokrates meninggal, ia membuka sekolah filosofi di Athena dan yang diberi nama Gymnasius Kinosarges. Menurut ajaran Antitenes, budi adalah salah satunya yang baik. Budi adalah segala rasa yang cukup. Di luar itu tidak perlu mencari kesenangan hidup. Dalam dua hal ia menyimpang dari Sokrates. Pertama, ia memungut biaya sekolah. Bagi Sokrates, ia pantang menerima bayaran. Yang kedua, tentang pengertian. Bagi Antithenes, pengertian itu tidak ada, yang adanya kata-kata. Masing-masing mempunyai arti sendiri. Kata yang satu tak dapat menentukan kata yang lain. Aristippos mengajarkan filosofinya di Kirena. Mula-mula ia belajar pada guru Sofis, kemudian menjadi murid Sokrates. Dalam ajarannya, ia jauh menyimpang dari Sokrates. Menurut pendapatnya, kesenangan hidup harus menjadi tujuan, sebab itulah ajarannya disebut hedonisme. Euclides, Antithenes, dan Aristippos masing-masing mendirikan sekolah Sokrates sebagai tanda cinta kepada gurunya. Namun, mereka bukanlah murid Sokrates yang sepenuhnya. Murid Sokrates yang sesungguhnya adalah Plato. Dibandingkan dengan gurunya Sokrates, Plato telah maju selangkah dalam pemikirannya. Sokrates baru sampai pada pemikiran tentang sesuatu yang umum dan merupakan hakikat suatu realitas. Tetapi Plato telah mengembangkan dengan pemikiran bahwa hakikat suatu realitas itu bukan yang baik, tetapi yang mempunyai kenyataan yang terpisah dari sesuatu yang berada secara konkret, yaitu ide. Dunia ide inilah yang hanya dapat dipikirkan dan diketahui oleh akal. Oke, selanjutnya adalah kesimpulan yang akan dibacakan atau dipaparkan oleh rekan saya. Jadi kesimpulannya dari filsafat Sokrates itu adalah bapak filsafat yang mengakhiri hidupnya dengan racun karena menetapi prinsipnya tentang pantas dan tidak pantas, tentang bersalah dan tidak bersalah, bijak dan tidak bijak menurut pemahaman dan kontemplasi diri sendiri, serta permenungan dengan kawan-kawan filsafatnya. Dia selalu mengejar definisi absolut tentang satu masalah kepada orang-orang yang dianggapnya bijak tersebut. Meskipun kerap kali orang yang diberi pertanyaan gagal melahirkan definisi tersebut. Pada akhirnya, Sokrates membenarkan suara gaib tersebut berdasar satu pengertian bahwa dirinya adalah yang paling bijak, karena dirinya tahu bahwa dia tidak bijaksana, sedangkan mereka yang merasa bijaksana, yang pada dasarnya adalah tidak bijak karena mereka tidak tahu kalau mereka tidak bijaksana. Sekian dari Kami kami. kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.